Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pengetahuan Bapak, kalau menjawab salam itu waalaikumsalam. Kalau dari segi makna itu nggak ada masalah, nggak ada problem. Tapi kalau dari segi gramatikal bahasa itu kurang pas. Kurang pasnya di mana? Kurang pasnya awalnya itu assalamualaikum, di depannya ada alif lamnya, ada alnya. Itu menandakan kata makrifat atau dalam bahasa Indonesia itu kata khusus. Kalau kata umumnya bahasa Arabnya itu kata atau isim nakir. Jadi sebagai contoh, pulpen itu masih umum, tapi kalau pulpenku itu sudah khusus. Nah, jadi menjawabnya itu juga lebih pasnya itu di depan salamnya itu ada alnya. Waalaikumsalam diwasolkan jadi membacanya waalaikumsalam. Paham nih Pak Mungkin? Jadi diulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya masih kagok nih Pak Mungkin, karena belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa ya insya Allah bukan. Sekali lagi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah, ahmaduhu wa astaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hasantukum bil hayyul qayyum alladzi la yamutu abadan wa taqatu ankum as-salatu alfi alfi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratil kiram, para alim, para ulama yang sangat kami banggakan, yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri Banyumasingan, Ibu Yeni Hidayat MPD, yang terhormat Bapak Ketua Komite, Pak Dandim dan beserta anggotanya, yang kami hormati Bapak Ibu, staf dan karyawan beserta keluarganya. Yang pertama, marilah tidak bosan-bosan harus memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Karena syukur itu mudah di lisan tapi susah untuk dipraktekkan. Kalau dalam ilmu mendalami tentang syukur itu adalah syukur bil qalbi, syukur bil lisan, dan syukur bil arkan. Syukur bil qalbi artinya merasa bersyukur, ridho dengan apa yang Allah berikan, kemudian mensyukurinya alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian lisannya senantiasa terus memuji-muji kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya dalam bentuk tindakan atau arkan itu anggota tubuh kita itu mau melaksanakan yang namanya ibadah. Itulah sejatinya rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sholawat dan salam tetap kita anjurkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
semoga kita semuanya bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, masih dalam momen Idul Fitri ini, terlebih saya pribadi dan keluarga besar, karena belum mempunyai keluarga kecil, jadi keluarga besar. Apabila ada kesalahan tutur kata atau tingkah laku yang mungkin tidak disengaja, tidak ada niat untuk menyakiti atau menyinggung hati perasaan Bapak Ibu semua, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentu ini berdoa taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, sejenak kita mau memahami makna apa dari yang namanya Idul Fitri. Idul Fitri itu berasal atau kata serapan dari bahasa Arab Aidul Fitri. Aidul Al-Fitri diwasofkan jadi membacanya Aidul Fitri. Aidul itu artinya ya, yang idul ada yang jawab itu nggak ngalor Pak, itu benar, idul itu nggak ngalor. Tadi menarik Bapak Ibu kalau berbicara ngalor idul, kalau bahasa Arab itu ada yang namanya shimalul utara, barat ghurbun itu barat, terus syarqun itu timur, dan janubun itu selatan. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada north disingkat N, utara, barat west disingkat W, selatan south disingkat S, dan timur east disingkat E. N W S E. Tapi kalau dalam bahasa Jawa itu N semuanya. Bingung pasti. Oh N semuanya, iya saya juga bingung. Ternyata N semuanya itu N-nya yang pertama ngalor, yang kedua ngidul, yang kedua ngetan, yang kedua yang terakhir ngulon. Kalau ngidul ngetan ngulon. Pengajian apa? Bahasanya kalau ngidul ngetan ngulon. Ini sebenarnya pengajian pembahasan sebelum-sebelumnya pembahasan kalau ngidul ngetan ngulon. Tapi nanti kalau di rumah ditanya apa, nanti pengajiannya jangan menjawab ya yang dibahas itu mau itu begitu. Bapak Ibu yang kami hormati, kembali lagi tentang Idul Fitri. Jadi Idul Fitri, Idul Fitri, Idul itu artinya kembali, Al-Fitri artinya suci atau bersih. Pertanyaannya, bersih dari apa? Bersihnya tentunya dari dosa, baik dosa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ataupun dosa kepada sesama manusia. Jadi jiwanya itu bersih dari segala dosa, baik itu dosa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga dosa kepada sesama manusia. Bukan hanya jiwanya saja yang bersih, loh Ibu, termasuk dompet pun ikut bersih. Gak tersisa. Fitri ikut Fitri itu semuanya. Gak ada yang tersisa. Alhamdulillah. Artinya itu bermanfaat bagi sesama. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian ada istilah minal aidi wal faizin. Itu juga serapan dari bahasa Arab. Asal katanya minal aidina wal faizin. Minal aidina wal faizin artinya adalah bukan itu. Minal aidina wal faizin itu artinya bukan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, bukan. Minal aidin seperti yang tadi ada aidun itu aidina, bentuk jamak dari kata aidun yang artinya kembali.
seperti bayi baru lahir. Wal faizin itu artinya kebahagiaan. Kebahagiaan dari apa? Tentunya kebahagiaan merayakan hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri tentunya itu adalah sesuatu yang dirayakan. Pertanyaannya, apa yang dirayakan? Apa yang dirayakan? Coba kita angan-angan. Dalam momen hari raya Idul Fitri ada yang dirayakan, tapi apa yang dirayakan? Kemenangan Pak? Oke, kemenangan. Pertanyaannya lagi, kemenangan dari apa? Dari puasa Ramadan Pak? Oh, berarti kemarin makan dengan puasa Ramadan. Kurang ajar Ramadan ini, masa nggak boleh makan? Ya, suruh. Tapi bukan itu Bapak Ibu. Kemenangan bukan dari Ramadan. Ramadan adalah sebagai jalan untuk menempuh kemenangan itu sendiri. Lantas kemenangan dari apa? Kemenangan dari menahan atau mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa? Hawa nafsu itu sesuatu yang muncul dari dalam diri manusia yang menggebu-gebu. Nah, itu kita dilatih untuk menahannya, untuk mengendalikannya. Susahnya minta ampun. Lapar pasti kepenginnya, nafsunya kepengin makan yang enak-enak. Opor, daging, gurame, bakar dan lain sebagainya. Pasti nafsunya kayak gitu. Di momentum Ramadan itu kita diajari untuk menahannya dan mengendalikan hawa nafsu itu tersebut selama 30 hari. Nah, setelah itu selesai, terbiasa menahan hawa nafsu, mengendalikannya. Nah, diharapkan hari-hari berikutnya itu bisa menahan hawa nafsu. Hawa nafsu itu banyak sekali, seperti tadi yang saya contohkan. Nah, di momen hari raya Idul Fitri ini kita merayakan atau merayakan kemenangan atas menahan atau mengendalikan hawa nafsu. Hari raya Idul Fitri minal aidina wal faizin. Kita 30 hari melaksanakan puasa. Perintah agama, perintahnya Tuhan Yang Maha Kuasa dilaksanakan sepenuh hati. Terus kemudian momen Idul Fitri juga ada ibadah yang namanya menunaikan zakat fitrah, yang berarti zakat pembersih jiwa. Kemudian sholat Idul Fitri dan saling bermaaf-maafan. Jadi dari situ kita bersih, suci, seperti bayi baru lahir dari dosa yang hablum minallah, hubungannya dengan Allah, dan juga hablum minan nas, yang hubungannya sesama manusia. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya ada istilah halal bihalal. Halal bihalal ini pada awalnya terkenal di era Insinyur Soekarno. Waktu itu Insinyur Soekarno sowan ke Mbah Wahab Hasbullah untuk meminta atau memberikan saran apa yang sebaiknya dilaksanakan, nama atau temanya untuk menyatukan elit-elit politik yang pada waktu itu terjadi sebuah konflik yang sangat hebat. Kurang lebih tahun 1948. Kemudian bahwa Hasbullah itu memberikan saran kepada Insinyur Soekarno dengan tema halal bihalal, yang artinya apabila ada kesalahan atau dosa atau sesuatu yang masih terjaga di hati manusia, di hati semuanya, minta dihalalkan.
politik itu berkumpul jadi satu situ, kemudian saling halal bihalal, saling memaafkan, kemudian terjadilah di situ silaturahim yang artinya menyambung persaudaraan. Dari situ terjadilah kekuatan yang sangat besar, yang sangat hebat untuk melawan penjajah, melawan Belanda, melawan Inggris yang datang lagi ke Indonesia. Halal bihalal, terjadi silaturahim. Dalam hadis sahihnya, Bismillahirrahmanirrahim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyusil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menyambung persaudaraan. Nah, ini sebagai ajaran, sebagai makna dari apa itu Idul Fitri, apa itu minal aidin wal faizin, apa itu halal bihalal, dan apa itu silaturahim. Mudah-mudahan apa yang kita jalani pada momen silaturahim dan halal bihalal ini, kita bisa kembali lagi seperti bayi baru lahir, bersih suci dari dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dosa kepada sesama manusia. Cukup sebelum ini, Mas, sebelum ini masih ada lagi tadi. Dan besok lagi yang kelihatannya mau lanjut. Kontrak belajar dulu ini, kontrak belajar yang sekolah juga ada kontrak belajarnya. Berapa menit, berapa jam, gitu. Bapak Ibu yang kami hormati, nah, dalam Ramadan ini yang telah kita lewati, kita dilatih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya selain Ramadan itu diharapkan agar bisa beribadahnya seperti di bulan Ramadan, sholatnya, sunat-sunat yang lainnya, baca Al-Qur'annya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Diharapkan ibadahnya seperti di bulan Ramadan. Momen Hari Raya Idul Fitri ini adalah sebagai bentuk kemenangan atas kita bisa mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu agar di kemudian hari tidak sefrontal, tidak menggebu-gebu dalam hal yang tidak baik. Kalau dalam hal positif itu bagus, positif, optimisme. Tapi kalau di dalam hal negatif itu tidak baik. Itu yang namanya hawa nafsu. Dan kiranya sekian saja, mungkin waktunya juga suasananya ngantukin, panas dan lain sebagainya. Dari saya cukup sekian Bapak Ibu. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang seterus-terusnya. Akhirul qawli wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.